Di dunia yang terus bergerak cepat, kebahagiaan seringkali disamakan dengan angka, gaji bulanan, pertumbuhan ekonomi, saldo rekening. Negara yang dinilai dari PDB-nya, individu dinilai dari pencapaiannya. Dan dalam lautan statistik itu, seringkali kita lupa satu hal sederhana. Bagaimana rasanya menjadi manusia? Lalu ada Indonesia, negeri yang luas, beragam, dan penuh kontradiksi, di mana kemiskinan masih nyata, namun senyum tetap bermekaran. Di mana ketidakpastian ekonomi hadir, namun tawa tetap terdengar dari warung kopi, dari sudut gang, dari kursi plastik di pinggir jalan. Bagaimana bisa sebuah negara dengan pendapatan per kapita jauh di bawah negara maju dinobatkan oleh sebagian sumber sebagai salah satu negara paling bahagia? Pertanyaan ini bukan sekadar soal data, tapi cara kita memandang hidup. Di Indonesia, kebahagiaan tidak selalu hadir dalam bentuk mobil mewah atau rumah besar, dalam semangkok bakso hangat yang dibagi dua, dalam obrolan santai bersama tetangga selepas maghrib, dalam tangan yang terulur tanpa diminta, hanya karena merasa terpanggil. Kebersamaan bukan hanya nilai tambah, tapi ia adalah fondasi. Di saat dunia barat merayakan individualisme, di sini gotong royong masih menjadi nadi kehidupan. Bukan karena peraturan, bukan karena sistem, tapi karena itulah cara hidup yang diwariskan turun-temurun. Ketika satu orang jatuh, yang lain menolong. Ketika satu keluarga kekurangan, yang lain memberi. Karena di Indonesia, kita selalu lebih penting daripada aku. Iman juga memainkan peran besar. Bukan sekadar agama di KTP, tapi keyakinan yang meresap dalam ritme hidup. Azan membelah kesibukan kota. Doa-doa yang mengiringi perjalanan, upacara dan ritual yang menyatukan, bukan memisahkan. Namun bukan berarti semua baik-baik saja. Indonesia juga berjuang. Generasi muda bergulat dengan tekanan baru, kesepian digital, ambisi tanpa batas, krisis identitas di tengah banjir konten dan budaya luar. Di kota-kota besar, waktu menjadi kemewahan, dan nilai-nilai lama mulai diuji. Akankah gotong royong bertahan di tengah hiruk-pikuk modernitas? Tapi meski zaman berubah, ada sesuatu yang tetap. Kemurahan hati, ketersediaan untuk hadir bagi orang lain, kemampuan untuk menemukan makna dalam hal sederhana, dan justru karena itulah hidup terasa utuh. Ini bukan tentang kekayaan, tapi tentang kedekatan. Bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang siapa yang kita miliki. Terutama desa-desa kecilnya, yang tenang, bersahaja, dan jauh dari sorotan media. Di sini penghasilan mungkin hanya cukup untuk makan hari ini dan esok. Uang tabungan nyaris tak ada, gaji bulanan kadang tak pernah dikenal. Namun, coba duduk sebentar di balai bambu rumah seseorang petani. Dengarkan canda tawa anak-anak di sungai. Rasakan udara pagi yang membawa aroma sawah basah dan tanyakan pada diri sendiri, apakah mereka terlihat tidak bahagia? Faktanya, justru di desa-desa Indonesia, di tempat-tempat di mana uang bukan segalanya, kita menemukan senyum paling tulus dan tawa paling lepas. Lalu apa kuncinya? Mengapa mereka bahagia meski hidup pas-pasan? Di desa, hidup adalah soal kita, bukan soal aku. Ketika seseorang sakit, tetangga datang membawa makanan. Saat panen tiba, seluruh keluarga bahkan warga sekitar datang membantu. Dalam susah dan senang, orang Indonesia terbiasa berbagi, bukan hanya barang, tapi juga waktu, tenaga, dan perhatian. Kebersamaan ini membuat beban terasa ringan. Rasa aman tidak datang dari saldo di bank, tapi dari keyakinan bahwa ada orang lain yang akan menolong saat dibutuhkan. Inilah kekuatan kolektivisme, budaya gotong royong yang tak hanya jadi jargon, tapi benar-benar dijalankan setiap hari.
Orang desa mungkin tidak punya banyak, tapi mereka tahu cara merasa cukup. Mereka tidak hidup dalam perlombaan tanpa akhir untuk lebih dari yang lain. Mereka tidak merasa gagal hanya karena tidak punya iPhone terbaru atau tidak bisa liburan ke luar negeri. Sebaliknya, makan nasi hangat dengan ikan asin bersama keluarga bisa jadi momen paling membahagiakan dalam sehari. Tidur di rumah kayu beratap seng, tapi ditemani suara jangkrik dan udara segar, terasa lebih mewah daripada hotel berbintang. Kebahagiaan mereka datang dari kesederhanaan yang diterima dengan syukur. Bagi banyak orang desa di Indonesia, alam bukan sekadar pemandangan, tapi teman, sumber penghidupan, dan juga penenang jiwa. Bertani, memancing, atau sekadar berjalan di antara sawah memberi rasa damai yang tidak bisa dibeli di kota. Alam mengajarkan kesabaran, keteraturan, dan rasa hormat terhadap siklus kehidupan. Dan ketika hati dekat dengan alam, pikiran lebih tenang, hidup terasa lebih terhubung, tidak ada kebutuhan untuk membuktikan apa-apa pada siapa-siapa. Iman adalah bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di desa. Bukan hanya sekadar ritual, tapi sumber harapan dan kekuatan batin. Ketika hidup terasa sulit, banyak orang Indonesia tidak langsung menyalahkan takdir. Mereka menerima lalu mencari hikmah. Ada keyakinan bahwa rezeki sudah diatur, bahkan setiap kesulitan adalah ujian dan bersabar akan membawa berkah. Doa bukan hanya pengharapan, tapi juga sumber ketenangan. Dan dalam ketenangan itu, kebahagiaan tumbuh. Di banyak negara, orang harus bayar mahal untuk terapi. Tapi di Indonesia, cukup datang ke warung kopi atau duduk di teras rumah, tertawa bersama teman atau tetangga bisa jadi obat stres yang paling ampuh. Dalam kehangatan nongkrong, masalah terasa lebih ringan. Beban terasa terbagi, dan kadang satu candaan pun cukup mengubah hari yang buruk menjadi lebih cerah. Coba perhatikan warung kopi di ujung gang, pos ronda di sudut kampung, atau tikar di teras rumah. Di sanalah orang Indonesia mentertawakan hidup, menceritakan masalah tanpa harus mencari solusi, membahas politik dengan gaya guyon, atau bahkan duduk diam bersama karena kehadiran saja sudah cukup. Bagi sebagian orang di luar sana, kebahagiaan butuh liburan mahal, restoran bintang 5, atau jet-jet terbaru. Tapi bagi orang Indonesia, duduk melingkar, kopi hitam segelas dengan gorengan sepiring, dan rokok di tangan, serta teman ngobrol, itu sudah lebih dari cukup. Orang Indonesia punya kecenderungan kuat membentuk lingkaran sosial yang hangat. Teman bukan sekadar kenalan, bahkan bisa dianggap saudara. Keluarga bukan hanya mereka yang serumah, tapi juga yang sering duduk bersama. Pada saat nongkrong, status sosial pun menghilang. Orang Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan atau lingkungan tradisional, jarang merasa sendiri. Tidak seperti di banyak negara maju, di mana kesepian adalah epidemi yang nyata. Di Indonesia, seseorang hampir selalu punya tempat untuk kembali dan orang-orang yang peduli. Bukan karena mereka punya uang banyak, tapi karena mereka punya satu sama lain. Dan disinilah lahir bentuk kebahagiaan yang paling tulus. Bahagia karena merasa diterima dan dihormati. Di tengah modernisasi dan budaya instan, masyarakat desa masih memegang teguh nilai-nilai seperti hormat pada orang tua, menjaga silaturahmi, dan membantu tanpa pamrih. Anak-anak pun diajarkan untuk menghormati yang lebih tua dan berbagi meskipun sedikit, dan untuk tidak merasa malu jika hidup sederhana. Nilai-nilai ini menjadi fondasi kuat yang menjaga harmoni dalam komunitas. Mungkin inilah alasan kenapa Indonesia bisa dinilai sebagai negara bahagia meskipun statistiknya tak selalu sejalan.
Karena di balik angka-angka itu ada kehidupan yang tak bisa diukur. Tawa-tawa anak yang bermain di bawah hujan, pasangan tua yang duduk berdampingan tanpa kata-kata tapi penuh makna.